Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan yang baik, tentunya diberikan pula nikmat iman Islam sehingga masih bisa bersilaturahmi di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini sudah ada di tengah-tengah kita Bapak Tarmizi, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon izin saya untuk buka masker dulu, Pak. Siap. Ya. Terkait dengan pemberdayaan zakat dan wakaf, ini kita itu sering sekali dikaitkan ketika membicarakan masalah zakat dan wakaf ini dengan pemberdayaan ekonomi syariah yang di Indonesia. Ngomong-ngomong masalah ini, sebenarnya peran zakat sekaligus wakaf dalam perkembangan ekonomi sekaligus ekonomi syariah spesifiknya di Indonesia ini sudah sampai mana sampai saat ini gitu, Pak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya juga sering sampaikan bahwa kita ini punya potensi yang sangat besar di bidang keuangan syariah, terutama kaitan dengan masalah zakat dan wakaf ini. Ada penelitian di PBB 2011 itu potensi zakat di Indonesia ini setahun itu mencapai 117 triliun. Bahkan ada penelitian terbaru lagi bahkan mencapai 233 triliun. Kan cukup besar betul itu. Ya, itu berapa persen kalau dibandingkan dengan APBN negara kita ini kan? Belum lagi dengan potensi wakaf itu ada mencapai 217 triliun potensi wakaf kita ini. Artinya sangat besar. Nah, cuma ini kan saya sampaikan tadi kan baru potensi. Nah, tapi pengumpulannya yang selama ini belum semaksimal apa yang kita inginkan. Ya, paling-paling ya kalau zakat itu baru sekitar 10-11 triliun ya yang baru terkumpul. Artinya jauh lebih besar dari potensi yang ada. Ya, kalau itu mungkin ya baru 2-3% dari potensi yang ada itu. Jadi oleh karena itu lembaga-lembaga zakat ini harus gencar terus untuk meraih potensi yang besar itu tadi. Nah, dan saya juga sering katakan bahwa zakat ini bukan hanya untuk kegunaan untuk sembako saja, tapi bagaimana bisa mengarah kepada perbaikan ekonomi bahkan dalam rangka pengentasan kemiskinan itu sendiri. Nah ini yang kita harapkan. Nah, sehingga saya misalnya membuat program ada namanya Kampung Zakat. Sudah 15 provinsi ini kita buat Kampung Zakat ini. Bekerjasama dengan Basnas, dengan las-las yang ada ini untuk perbaikan ekonomi bagi daerah yang tertinggal tadi. Itu menamakan Kampung Zakat itu. Artinya kalau memang potensinya ya perkebunan kita kembangkan. Kalau pertanian perikanan sesuai dengan jadi kebutuhan dan potensi yang ada di daerah itu sendiri. Ini salah satu contoh konkret yang kita lakukan dalam rangka pengembangan zakat produktif itu tadi kepada perbaikan ekonomi. Nah, saya ingin sebetulnya ke depan, dan ini belum terlihat angkanya, ingin ke depan tiap tahun itu ada program pengentasan kemiskinan dan uang zakat ini. Artinya setiap tahun berapa orang miskin tidak miskin lagi.
dengan uang zakat ini. Artinya mereka diberikan modal, dibimbing sehingga ke depan mereka bukan lagi menjadi orang yang penerima zakat, bahkan orang yang berzakat. Nah, saya contoh, kalau ada uang 100 juta, orang miskin 100 orang, kalau dibagi rata kan 1 juta satu orang. Berapa lama dia kaya 1 juta itu? 7 langkah di kantor Basnas dia miskin lagi. Nah, maksud saya gimana? Nah, orang uang 1 juta, orang miskin 100 orang, yang 98 orang kasih 300, suruh pulang. Yang 2 orang ini kita kasih 40-30 juta. Nah, kita bina dia, dan dia sekali itu aja datang kantor Basnas. Kalaupun dia datang berzakat, bukan datang menerima zakat. Nah, hal seperti inilah baru ke depan dilakukan dalam rangka untuk perbaikan ekonomi bagi umat Islam itu sendiri. Nah, ini memang sudah ada dilakukan oleh lembaga zakat ini, tapi belum begitu kencang dalam rangka untuk perbaikan ini. Nah, ini kan bisa dikerjasamakan dengan Pemda setempat. Itu kalau bahas kampung zakat itu kerjasama dengan Pemda setempat. Ini sudah 15 provinsi. 15 provinsi. Iya, alhamdulillah sampai ini jalan. Ya, kerjasama, karena uang itu yang punya lembaga zakat sendiri. Nah, kita kan uang zakat itu berada di sana. Karena dalam undang-undang yang berhak untuk mengurus zakat itu tadi Basnas dan LAS itu tadi. Apalagi pendistribusiannya. Nah, kalau kita ini lembaga pemerintah hanya berhak untuk mengumpulkan. Pendistribusinya, programnya ada di Basnas. Makanya setiap tahun Basnas itu membuat RKAT, rencana anggaran kegiatan programnya itu. Ya, setiap tahun mereka bikin tuh, mengarah ke sana. Nah, ini penting. Belum lagi nanti bicara masalah wakaf tadi. Apalagi sekarang sudah ada aturan tentang masalah wakaf uang tadi. Ya. Nah, kita sudah ada sekarang nama wakaf uang ini belum banyak diketahui orang nih. Yang biasa kan wakaf barang tidak bergerak selama ini, tanah, bangunan. Nah, wakaf produktif ini berarti. Ya, wakaf uang ini itu ada orang berwakaf dengan uang. Dan kita sudah menunjuk 23 LKSPWU. LKSPWU ini Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Artinya sudah 23 bank-bank syariah ini kita tunjuk. Bank tempat penyaluran wakaf. Artinya orang memberwakaf uang, ini bank sudah kita tunjuk. Nah, tapi tetap yang ngurusnya adalah nazir. Nanti kalau saya wakaf 1 juta misalnya, saya menunjuk siapa nazirnya? BWI. Nah, itu sudah ada di BWI, itu daftar lembaga yayasan yang sudah ditunjuk sebagai nazirnya. Jadi kalau ada orang mengatakan wakaf uang itu masuk ke kas negara, itu nggak benar. Yang namanya wakaf uang itu tetap pengelolanya adalah nazir, itu undang-undang mengatur. Yang mengelolanya nazir. Nah, tapi karena melalui bank tentu keuntungan bank ada, itu di luar dari wakaf itu sendiri, dari wakaf itu. Kalau kita wakaf 100.000 ya tetap 100.000. Kasih juta setiap juta. Nah, proses dalam situlah mungkin ada keuntungan dari bank itu memang biasa seperti itu. Nah, kemudian siapa yang ngurusnya? Saya berwakaf katakan 10 juta. Siapa yang ngurus? Saya akan menunjuk nazir. Jadi kalau ada mengatakan bahwa uang wakaf itu masuk ke dalam ke dalam kas negara, itu nggak benar. Orang yang ngelola nazir, saya berwakaf, saya akan menunjuk siapa nazir. Nah itu. Nah, sekarang nazir yang berwakaf tadi juga menunjuk si A sebagai nazir, juga di situ juga ditetapkan untuk apa uang itu gunanya. Nah, itu ditentukan sekali. Jadi di dalam akta ikrar wakaf uang itu sudah tertera kegunaannya untuk apa. Secara implementasi wakaf ini nanti akan diurus lagi oleh nazir tersebut. Ya, nazir. Nah, tapi orang yang berwakaf menunjuk nazir itu di dalam akta ikrar wakaf sudah terbunyi wakafnya untuk apa. Sudah terbunyi situ. Misalnya ini saya berwakaf gunanya untuk pendidikan. Jadi nazirnya mengurus uang itu tadi sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini uang saya wakafkan peruntukannya untuk
mungkin bisnis misalnya gitu ya. Nah, nazirnya mengelola uang itu untuk bisnis, mungkin di Indomaret apa segalanya itu sesuai dengan akre wakaf itu tadi, tidak bisa sembarangan nazir menggunakannya itu. Nah, atau ini wakaf, uang saya wakafkan. Dalam ikrar wakaf terbunyi uang ini untuk untuk wakaf produksi terhadap tanah wakaf yang tak berkembang. Itu anunya. Jadi seorang berwakaf di dalam ikrar wakaf itu terbunyi sekali ikrar wakafnya untuk apa wakaf itu. Nah, yang ngurus mengelolanya adalah nazir yang dipercayakan tadi. Nah, kalau wakaf uang itu nazirnya bukan per orang, nazirnya lembaga, kayak yayasan lembaga itu. Salah satu yang nazir itu adalah BWI sendiri, Badan Wakaf Indonesia sendiri, salah satu lembaga yang tunjuk sebagai nazir itu sendiri, pengelola sendiri. Jadi itu. Jadi kalau ada yang mengatakan masukkan negara itu nggak benar, itu orang nggak paham itu. Iya, itu yang harus saya luruskan itu. Nah, tetap itu diurus oleh para nazir. Itu terbunyi dalam akta ikrar wakafnya sendiri. Nah, kalau selama ini dari BWI sendiri, Pak, mohon izin, kira-kira program-program yang sudah diluncurkan untuk perkembangan mendukung ekonomi masyarakat itu apa saja, Pak? Saya lihat banyak juga, ada pengembangan tanah wakaf. Nah, kalau ada rumah sakit yang di arah ke Tangerang, Serang, Banten itu ya sudah ada beberapa program yang dilakukan oleh BWI itu sendiri. Nah, kemudian juga pengembangan ekonomi untuk kerakyatan juga dilakukan oleh BWI. Tapi tetap ini yang di lapangannya nazir. Nah, untuklah keuangan ini BWI sebagai nazir. Nah, tapi BWI juga nazir tidak akan bisa berbuat sewenang-wenangnya. Dia berbuat sesuai dengan apa yang tertera di dalam akta ikrar tersebut. Kegunaannya untuk apa? Nah, jangan nanti kegunaannya untuk pendidikan dibuat nanti untuk yang lain, itu menyalahi daripada ikrar wakaf. Nah, suatu saat nanti kalau nazirnya ingin wakifnya yang berwakaf tadi ingin mengubah nazir, bisa saja. Nah, karena tak sesuai dengan yang telah diamanahkan, nah, seperti itu. Jadi makanya potensi yang besar ini kalau kita memanfaatkan betul, nah, ini cukup lumayan betul nih untuk perbaikan ekonomi umat Islam itu sendiri. Nah, jadi termasuk tadi masalah zakat misalnya tadi. Posisinya kita ambil yang posisi lama aja lah, 117 triliun itu. Kalau cukup, tapi itu kan potensi. Yang terkumpul misalnya baru 10 triliun, no, masih jauh betul dari potensi yang ada. Nah, makanya ini yang harus kita perbaiki ke depan nantinya. Berarti masih tanda kutip yang 170 triliun itu masih berpotensi, Pak ya? Itu potensi. Tadi juga barusan saya searching di Google itu ternyata yang baru terkumpul itu hanya 40 katanya. Bahkan ada sumber lain yang tidak nyampe 40 triliun. Iya. Berarti itu berpotensi betul. Nanti ke 170 iya. triliun. Jadi potensi yang besar, tapi capaian pengumpulannya sebelum itu. Ya mungkin belum sampai 10% lah, begitu anunya kan. Jadi harus kerja keras lembaga-lembaga zakat ini untuk mengumpulkan zakat ini. Nah, sekarang kita sedang menyusun Perpres kaitan dengan masalah zakat ASN. Nah, ini jam 1 ini saya rapat dengan Pak Istana ini. Konsep sudah kita buat. Artinya kalau Perpres ini lahir, pasti semacam ada kewajiban semua untuk pegawai untuk pemotongan gajinya dan tunjangan ini untuk pembayaran zakat ini. Nah, selama ini kan siapa yang mau aja. Yang mau enggak, mungkin ada lembaga kementerian ataupun kantor-kantor yang belum punya UPJ dan apa segalanya itu. Nah, kalau ada Perpres ini sudah ada penekanannya yang lebih kuat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah lahir nih Perpres kaitan masalah pengumpulan zakat bagi ASN ini, pusat dan daerah ini. Ini yang kita kejarkan nih. Nah, kalau ini lahir, saya pikir ini cukup besar sekali akan terkumpul zakat pegawai ini. Nah, Kementerian Agama misalnya sudah lama tuh zakat ini ASN kita ini. Tapi itu tadi buat pernyataan saya memang mau sama itu aja. Ya, belum ada
satu kesepakatan aturan yang mengikat itu tadi. Nah mungkin itu jadi posisi yang besar ini. Kalau pengumpulannya dulu lah, pengumpulannya besar, maka kita baru bisa banyak berbuat, ya, baru kita banyak produktif. Saya sebesar mengarahkan diperbanyaklah hal yang bersifat produktif dari pendistribusian zakat ini. Nah kalau wakaf itu jelas banyak yang produktif, tapi zakat ini, jadi mungkin ya minimal ya 30% dari pengumpulan itu 30% untuk produktif kan cuma lumayan itu. Jadi artinya orang yang tak mampu bisa diberikan usaha untuk mereka bergerak di bidang usaha sesuai dengan kemampuannya itu sendiri. Kita kasih modal dengan pada pesakatan itu. Ini yang ke depan harus kita perbaiki nanti. Ya. Ya, secara implementasi kan tadi Bapak jelaskan memang masih ada kendala untuk mengumpulkan dari seluruh potensi yang ada gitu Pak. Ya. Kira-kira kendalanya itu apa gitu Pak, sehingga potensi ini masih belum maksimal dalam pengumpulan zakat tersebut? Ya, yang pertama mungkin kalau di dalam sendiri mungkin lembaga zakat ini belum gencar betul untuk merealisasikan di tengah masyarakat kepada potensi yang ada itu. Artinya mungkin kurang turun ke lapangan dan sebagainya. Nah kemudian salah satu kendala juga mungkin masih ada yang berzakat itu tidak kepada lembaga yang sudah ditunjuk, yang sudah di-SK-kan. Masih ada lagi ya orang berzakat langsung ke mustahiknya itu, tidak melalui tidak melalui basnas. Itu juga satu hal kendala yang memberi pemahaman kepada masyarakat itu, berzakatlah sesuai dengan lembaga yang sudah ditunjuk oleh negara, biar pembagiannya teratur, terarah sebagainya itu. Nah ini masih ada yang seperti itu. Artinya masih ada berzakat seperti zaman dulu, ya, langsung kepada orang fakir miskin, langsung dinyerahkan itu. Nah itu masih ada yang seperti itu. Ini juga kendala yang harus kita berikan pemahaman ya kepada masyarakat itu sendiri. Itu yang juga makanya kepercayaan masyarakat pada lembaganya harus perlu timbulkan terus sehingga mereka percaya kepada lembaga ini untuk berzakat itu. Nah kalau susah nantinya ya. Ya. Sebelum masuk jam 1 ini Pak, mungkin ini untuk menghilangkan statement yang tersebar di masyarakat tadi bahwa ada anggapan yang namanya zakat itu artinya dikelola oleh negara, masuk dalam kas negara gitu. Mungkin ini sangat ada beberapa orang yang mungkin salah mengartikan gitu bagaimana definisi zakat dan pajak gitu Pak. Kira-kira mungkin untuk netizen yang lain mungkin butuh arahan ataupun definisi pengertian antara pajak dan zakat. Ya, kalau pajak itu kan langsung dikelola negara. Nah, iya, jadi masuk di dalam kas negara. Nah itu menjadi katakan modal dalam pembangunan negara ini. Jadi modal keuangan dari situ. Nah, kalau zakat enggak. Jadi zakat ini negara hadir di dalam zakat ini betul, terutama dalam regulasi. Karena zakat ini berkaitan dengan orang banyak, wakaf ini berkaitan dengan orang banyak. Perlu ada aturan yang mengaturnya, kalau tidak bentrok nantinya. Nah, tetapi pengelolaannya tetap kepada lembaga yang ditunjuk. Lembaga yang ditunjuk siapa? Basnas. Kemudian ada LAS, mereka yang mengelolanya. Bukan masuk ke kas negara. Mereka yang mendistribusikannya. Cuma mereka wajib membuat laporan ke presiden Basnas ini melalui Kementerian Agama. Nah, itu yang jadi bukan masuk ke kas negara. Dari mana masuk ke negara? Orang langsung dipungut oleh Basnas itu sendiri. Misalnya saya ini kantor saya ada UPJ, unit pengumpulannya. Setelah kita kumpul, nanti kita serahkan kepada Basnas. Basnas lah yang mendistribusikannya. Ya, bukan masuk ke kas negara. Nah kalau pajak iya, kalau pajak kan langsung dikelola negara, masuk ke negara untuk pembangunan negara. Nah itu yang perlu kita lakukan. Cuma mungkin ada negara lain yang juga ada bahasanya masuk ke negara Timur Tengah, ada seperti itu, masuk ke kas negara. Nanti dikeluarkan lagi untuk kepentingan zakat itu sendiri. Ya, jadi ya. Itu kalau kita enggak, jadi orang berzakat langsung diserahkan ke lembaga zakat itu sendiri, Basnas dan LAS itu sendiri. Nah walaupun
kayak kami lah gaji dipotong Menteri Agama ini. Kami ada UPZ yang pemungutnya, pemotong gaji yang pengumpul. Jadi UPZ itu nanti menyerahkan ke Basnas, setor ke Basnas. Nah itu aturannya memang seperti itu. Jadi bukan masuk ke dalam kas negara, langsung dikelola oleh Basnas. Basnas membuat program untuk apanya. Nah, sesuai dengan ketentuan yang ada. Sama juga wakaf itu tadi. Nah, wakaf uang itu ada dua macam, ada wakaf uang langsung biasa. Saya berwakaf 10 juta habis. Ada lagi wakaf sukuk. Saya ini berwakaf 1 miliar selama 2 tahun. Yang diwakafkan sukuknya, yang 1 miliar itu kembali kepada saya utuh lagi. Nah, itu juga ada. Banyak orang kaya itu yang mau itu sekarang. Dia berwakaf, uang modal tak habis, tapi dia dapat pahala. Nah, itu juga berkembang sekarang. Namanya CWLS itu. Kemarin ada diluncurkan yang kedua. Nah, ini dalam rangka untuk meraih posisi yang besar ini. Dan penelitian internasional mengatakan rakyat di dunia ini yang paling dermawan itu adalah Indonesia. Itu Indonesia penelitiannya. Jadi yang paling pemurah, yang paling dermawan di dunia ini adalah masyarakat Indonesia. Itu penelitian internasional. Jadi jangan heran nanti kita ke lampu merah, Perda melarang orang mengasih di lampu merah itu, ternyata ada orang nggak ngasih, karena itulah orang Indonesia, dermawan sekali. Perda mengatur jangan memberi bantuan apapun, sumbangan di lampu merah di jalan itu. Tapi kalau orang berhenti buka kaca tuh kasih kan 5.000, 2.000 kan. Nah, itulah orang Indonesia. Aspek internasional, Indonesia ini adalah masyarakat yang paling dermawan, suka berimpak, sedekah itu adalah masyarakat Indonesia. Kalah masyarakat lainnya. Itu hasil penelitian itu. Makanya sebetulnya kita ini potensi yang besar ini, dan kita menggerakkan. Wah, insyaallah ini akan teraih banyak. Tapi dari 5 tahun 6 tahun yang lalu sudah jauh nih peningkatan pengumpulan. Memang setiap tahun ada peningkatan terus ini. Iya. Ya. Nah, kalau tanah wakaf, jumlah tanah wakaf kita ini ada 50.000 hektar di Indonesia ini. Ada 400 lokasi di Indonesia ini. Bayangkan itu. Jadi 4 kali lebih luas dari Singapura tanah wakaf kita ini. Kalau disatukan. Nah, cuma baru hanya sebagian kecil yang produktif. Sebagian besarnya terbengkalai begitu saja. Kenapa? Karena nazirnya belum mampu untuk mengelolanya. Ada tanah wakaf 30 tahun terbiarnya begitu saja. Itu yang jadi persoalan kita hari ini, bagaimana bisa mengembangkan posisi tanah wakaf yang besar ini. Makanya kalau orang mengatakan tanah wakaf itu 3 loh kegunaan yang kelihatan sekarang. Rumah ibadah, kemudian pendidikan, perkuburan. Nah, orang kan ngomongin ini, memang itu fakta di lapangan. Jadi untuk jadi kawasan bisnis, untuk apa itu belum terlalu terlihat diri kita ini. Nah, karena ini kemampuan nazir, permodalan sebagainya ini yang menjadi hambatan bagi kita. Pengembangan aset wakaf tadi. Jadi itu barangkali yang perlu kita perbaiki ke depan. Bagaimana tanah wakaf yang luas ini betul-betul dia produktif, bisa menghasilkan. Dan maka untuk perbaikan ekonomi, untuk ekonomi umat ini. Itu yang juga harus dianukan. 50.000 hektar, bayangkan itu. Ya ada 400.000 lokasi Indonesia ini. Mulai dari mulai dari yang 1 meter sampai ribuan meter. Dari yang 1 meter sampai yang berhektar-hektar. Nah, tapi itu tadi banyak yang belum produktif. Kemampuan nazir tadi permodalan itu jadi persoalan kita hari ini. Nah, jadi kalau ada investor ya sangat luar biasa ini. Ya, bisa mengembangkan tanah wakaf yang ada ini. Ya. Baik, ya sebelum ditutup Pak, mungkin terakhir harapan dari Bapak. Nah, jadi pertama kalau kaitan zakat, masyarakat berzakatlah dengan 7 pasti. Saya sudah membuat konsepnya 7 pasti itu. Sebelum berzakat, tanyakan legalitas lembaganya. Nah, saya mau berzakat nih, ini lembaganya. Tanyakan legalitas. Ini lembaganya sah nih, ada nggak izinnya? Nah, yang kedua, layanan amilnya. Ini lembaga zakat ini, tempat jamaah zakat ini bagaimana nih amilnya, pelayanan kepada masyarakat?
Nah, jangan-jangan dia ngumpulkan aja. Nanti duitnya untuk amil saja, tak ada untuk masyarakat. Nah, itu lihat. Nah, yang ketiga, nisab dan bukti setor zakatnya. Jadi orang berzakat di situ ada nak akuntansi yang dikasihkannya. Harus itu bukti. Ini karena berkaitan masalah uang, ya. Nah, kemudian transparan penggunaannya. Ini lembaganya transparan enggak? Jangan tutup. Saya cerita kemarin kan ada heboh, ada satu lembaga yang zakat itu untuk teroris itu kan heboh banget semua. Itu udah kita cabut izinnya itu udah selesai dicabut izinnya itu. Nah, kemudian manfaat zakat yang untuk mustahik bagaimana? Zakat itu untuk masyarakat seperti apa? Nah, ada manfaat enggak kepada masyarakat? Nah, kemudian yang keenam, pelaporan. Dia buat laporan enggak ke presiden dan terutama pada Menteri Agama. Nah, membuat laporan enggak dia? Nah, kemudian audit syariahnya. Jadi lembaga zakat ini diaudit. Kalau audit syariahnya kami melakukan Menteri Agama. Kalau audit keuangannya akuntan publik. Ini masa ada lembaga zakat yang sudah puluhan tahun tak pernah sekali pun diaudit. Nah, kan ya. Takut nanti amburadul pemukuan dan sebagainya. Maka perlu ada audit dan maka harus perbaikan lembaga itu sendiri. Nah, 7 hal ini harus ditanya masyarakat. Jangan salah tempat berzakat. Nah, jadi berzakatlah kepada lembaga yang benar itu tadi. Dan jangan berzakat sembarangan. Karena nanti nilai manfaatnya tidak ada nantinya. Atau masyarakat pasti ada juga yang berzakat langsung kepada mustahik. Mustahiknya langsung. Iya. Kalau itu kan zakat itu kan untuk 8 asnaf misalnya. Kalau itu kan satu aja nantinya. Lebih baik saya menghimbau berzakatlah kepada lembaga yang sudah ditunjuk. Ya, itu lebih transparan, lebih jelas pertanggungjawabannya, pembukuannya lebih jelas. Nah, kemudian kepada lembaga zakat, mari kita terus sosialisasikan ke masyarakat agar betul-betul zakat ini bisa terusasikan ke masyarakat, tidak intinya memberi pemahaman masyarakat, mengajak orang masyarakat itu. Dan mudah-mudahan aturan ini semakin hari kita perkuat, kita permantap tentunya. Sama tadi wakaf yang paling perlu sekali ini adalah memproduktifkan tanah wakaf yang ada. Nah, jadi kalau ada orang modal silakanlah kerjasama dengan nazir yang tunjuk. Yang tanah wakaf uang tetap pengolahannya nazir, ya, itu undang-undang mengatur, tidak bisa di luar itu, ya. Kalau ada nanti mengatakan uang wakaf masuk ke negara luar itu salah, tidak benar, ya, itu pelanggaran kepada aturan yang ada. Nah, mungkin itu himbauan saya, harapan saya, dan mari semua pihak, Basnas, LAS, BWI maupun bank-bank syariah tadi yang saya cakap tadi itu, mari kita bersama serentak untuk merealisasikan perzakatan sendiri. Mungkin juga di kalangan teman-teman kita di NU, ya, di Lazisnu, mari kita memberikan penjelasan di tengah masyarakat agar paham betul apa itu zakat, apa itu wakaf sesuai dengan aturan dan perkembangan terkini yang ada di negeri kita ini. Barangkali itu, ya. Baik, terima kasih banyak Pak Tarmizi atas wawancaranya. Mungkin ini yang dapat kita sharing, dapat kita diskusikan. Ya. Jadi himbauan dari Bapak Direktur langsung kepada masyarakat Muslim semuanya di seluruh Indonesia agar berzakatlah sesuai dengan tempatnya. Jangan sampai berzakat pada mustahik yang mungkin mereka tidak menyalurkan secara resmi, ya. Kalau yang ditunjuk langsung oleh pemerintah, insyaallah ini sudah aman dan terjamin. Itu Pak Tarmizi pesan. Terima kasih. Atas waktu dan tempat. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.